Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, marilah kita bersama-sama menyelami sebuah kisah agung yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Sebuah kisah tentang kemuliaan, kesucian, keteguhan iman, dan kepasrahan total kepada kehendak ilahi. Kisah ini adalah kisah seorang perempuan pilihan Allah, seorang wanita suci yang namanya disebut dengan penuh keagungan, yaitu Maryam binti Imran. Maryam bukanlah perempuan biasa. Ia adalah sosok yang menggetarkan langit dan bumi dengan ketakwaannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut Maryam sebagai salah satu dari 4 perempuan terbaik sepanjang masa, bersama Khadijah binti Khuwailid, Fatimah Az-Zahra, dan Asiyah istri Fir'aun. Keutamaan Maryam tidak hanya disebut dalam hadis, tetapi juga ditegaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Nama Maryam disebut sebanyak 34 kali dalam Al-Quran, jumlah yang bahkan melebihi penyebutan banyak nabi. Lebih dari itu, Maryam adalah satu-satunya perempuan yang namanya dijadikan nama surah dalam Al-Quran, yaitu Surah Maryam. Hal ini menunjukkan betapa tinggi kedudukannya di sisi Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 42. Dan ingatlah, ketika para malaikat berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu, dan melebihkanmu atas seluruh perempuan di dunia." Ayat ini menjadi bukti nyata bahwa Maryam adalah perempuan yang dipilih, disucikan, dan dimuliakan oleh Allah di atas wanita-wanita lain pada zamannya. Silsilah dan keturunan mulia Maryam. Menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab Qasasul Anbiya, Maryam binti Imran berasal dari keluarga yang sangat mulia dan bertakwa. Ayahnya bernama Imran, seorang lelaki soleh dari Bani Israel. Ibunya dikenal dengan nama Hannah binti Faqud, seorang perempuan yang solehah, lembut hatinya, dan penuh pengharapan kepada Allah. Silsilah Maryam bersambung kepada para nabi terdahulu. Dalam riwayat yang panjang, Maryam binti Imran bin Basam bin Amun bin Maisyah bin Hizkiya bin Ahriq bin Maut bin Azaziyah bin Amsyah bin Yawis bin Ahrihu bin Yazim bin Yafas bin Aisyah bin Rohbaam bin Sulaiman bin Daud alaihimussalam. Dari silsilah ini terlihat jelas bahwa Maryam berasal dari keturunan para nabi dan orang-orang pilihan Allah. Nadar seorang ibu yang solehah. Bertahun-tahun lamanya, Hannah hidup tanpa dikaruniai anak. Dalam kesunyian doa dan harapan, ia senantiasa memohon kepada Allah agar dianugerahi keturunan. Hingga pada suatu hari, Allah mengabulkan doanya. Hannah merasakan tanda-tanda kehamilan yang begitu membahagiakan. Dalam rasa syukur yang mendalam, Hannah bernazar kepada Allah. Ia berkata dengan penuh keikhlasan, "Ya Rabbku, sesungguhnya aku menazarkan kepadamu anak yang ada dalam kandunganku untuk menjadi hambamu yang mengabdi di Baitul Maqdis. Maka terimalah nazarku." Hannah berharap anak yang dikandungnya adalah seorang laki-laki, karena pada masa itu hanya laki-laki yang diperkenankan mengabdi secara penuh di rumah ibadah. Namun kehendak Allah berkata lain. Ketika tiba waktu melahirkan, Hannah melahirkan seorang bayi perempuan. Dengan hati yang penuh ketundukan, Hannah berkata, "Ya Robku, aku melahirkan seorang anak perempuan." Namun ia tidak menarik nadarnya. Ia menamai putrinya Maryam, yang bermakna perempuan yang tekun beribadah. Hannah juga memohon perlindungan kepada Allah untuk Maryam dan seluruh keturunannya dari gangguan setan yang terkutuk, sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 36. Doa ini dikabulkan Allah dengan sempurna. Maryam di Baitul Maqdis dan asuhan Nabi Zakaria. Maryam kemudian diserahkan untuk diasuh di Baitul Maqdis, pusat ibadah dan ilmu bagi Bani Israel. Para pemuka agama berselisih tentang siapa yang paling berhak mengasuh Maryam. Akhirnya mereka sepakat menyerahkan keputusan itu kepada Allah melalui undian. Mereka melemparkan pena-pena mereka ke sungai. Pena siapa yang tetap mengapung melawan arus, dialah yang berhak mengasuh Maryam. Dengan izin Allah, pena Nabi Zakaria alaihissalam tetap mengapung, sehingga beliaulah yang menjadi pengasuh Maryam. Di bawah asuhan Nabi Zakaria, Maryam tumbuh menjadi gadis yang luar biasa. Ia menghabiskan waktunya dengan ibadah, dzikir, dan ketaatan. Setiap kali Nabi Zakaria masuk ke mihrab Maryam, beliau mendapati makanan di sisi Maryam. Ketika ditanya dari mana makanan itu berasal, Maryam menjawab dengan penuh keyakinan, "Itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang Dia kehendaki tanpa perhitungan." Ujian besar, kabar kehamilan tanpa suami. Suatu hari, ketika Maryam menyendiri untuk beribadah, Allah mengutus malaikat Jibril dalam rupa seorang manusia sempurna. Maryam terkejut dan berlindung kepada Allah.
Namun Jibril menyampaikan kabar yang mengguncangkan. Maryam akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki yang suci, seorang nabi, tanpa disentuh oleh seorang lelaki pun. Maryam berkata dengan penuh keheranan, "Bagaimana mungkin aku mempunyai anak, padahal aku tidak pernah disentuh oleh laki-laki, dan aku bukan wanita jahat. Namun Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." Kehamilan itu terjadi sebagai tanda kekuasaannya. Kelahiran Nabi Isa alaihi salam. Maryam mengasingkan diri hingga tiba waktu melahirkan. Di bawah sebatang pohon kurma, dalam kesenian dan kepedihan, ia melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Allah menenangkan hatinya dengan wahyu agar menggoyangkan batang kurma, maka jatuhlah buah kurma segar, dan mengalirlah mata air di dekatnya. Fitnah dan pembelaan Allah. Allah menegaskan dalam Al-Quran bahwa Isa bukanlah anak Tuhan. Allah Maha Esa, tidak beranak dan tidak diberanakkan. Maryam adalah wanita suci, dan Isa adalah Nabi Allah. Penutup dan pelajaran. Dari kisah Maryam, kita belajar tentang kesabaran, keberanian, ketakwaan, dan kepasrahan total kepada kehendak Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.